Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Himpaudi. Dimanapun ayahanda dan bunda berada. Kita berjumpa lagi di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari hanya di YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif bagi pendidik, anak, dan orang tua. Jangan lupa untuk selalu klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Po Yufi akan menyampaikan kabar Himpaudi. Pada hari ini, Rabu 18 Januari 2023. Ada yang spesial di Himpaudi TV hari Jumat 13 Januari 2023 lalu, yaitu ada webinar series bagian 2 dengan tagline implementasi TRIAS UKS di Satuan PAUD. Hadir dengan subtema praktek layanan kesehatan di Satuan PAUD dengan narasumber Muslifah MPD dari BKB PAUD Kemuning 06 Jakarta, dan tema penanganan dini saat gangguan kesehatan di Satuan PAUD dengan narasumber Dr. Dini Royana Al-Asri. Beliau adalah seorang dokter umum, juga tentu tidak asing lagi hadir Profesor Dr. Insinyur Hardin SMS dengan tema bagaimana jika anak usia dini mengalami kegemukan. Webinar series kedua dimoderatori oleh Betty Nuraini. Pada hari Sabtu 14 Januari 2023 kembali talk show di Himpaudi TV mengupas Teacherpreneurship Himpaudi. Kali ini membahas tema tentang membangun usaha dari nol dengan narasumber Pok Yufi, Ketua Bidang Kesosek Pengurus Pusat Himpaudi. Talk show dimoderatori oleh Dede Rusyadi. Pada hari Minggu adalah Hari Olahraga Himpaudi di Himpaudi TV. Dan Minggu 15 Januari 2023, Kang Dede selaku pembawa acara memandu jalannya acara dengan tema Senam 3Ns, menampilkan narasumber Master Coach Galuh S. Hadinegoro, Asisten Coach Yosepa Sri Hartini, Asisten Coach Diah Purnama Bekti, Asisten Coach Angelia Sri Yuliani, Asisten Coach Sri Mulyaningsi SIKOM, Asisten Coach Rini Widiawati, Asisten Coach Hartati W. Kusumasari, dan Asisten Coach Prati Dina Rupajati. Di hari yang sama, Minggu 15 Januari 2023, di kanal YouTube channel Himpaudi TV digelar sebuah acara akbar, yaitu webinar dan workshop pejuang pendidik anti kekerasan di Satuan PAUD. Menampilkan narasumber Nadiem Makarim BAMBA, Mendikbudristek Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menko KPPPA Republik Indonesia, dan Profesor Warsito DEA PhD, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Modernisasi Beragama dari Kemenko PMK Republik Indonesia. Juga hadir Profesor Dr. Hewan Rizal Damanik, MRep SC PhD. Beliau adalah Deputi Bidang Pelatihan, Pemeliharaan, dan Pengembangan dari BKKBN. Dan Najla Shihab, beliau adalah seorang CEO dari Sekolah Cikal, dan tentu saja Ketua Umum Himpaudi, yaitu Profesor Dr. Insinyur Hajah Neti Herawati MSI. Webinar dan workshop ini dihadiri 1.000 orang Laskar Himpaudi dari seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan resmi dibuka oleh Profesor Warsito DIE PhD. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama dari Kemenko PMK. Rangkaian kegiatan ini akan berakhir di bulan Maret 2023 sebagai puncak acara jelang Munas kelima PP Himpaudi. Senin 16 Januari 2023 kembali Teacherpreneurship Himpaudi. Himpaudi TV hadir dengan tema strategi yang efektif untuk menjangkau pelanggan di era digital dengan narasumber Andi Nurjana, seorang wirausahawan dari Provinsi DKI Jakarta
yang juga seorang ketua Himpaudi dari Kecamatan Sawah Besar dan Kepala Sekolah PAUD Mawar Mandiri dari Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Talk show dimoderatori oleh Lili Subaryanto. Kemarin Selasa 17 Januari 2023, Teacherpreneurship Himpaudi kembali menghiasi layar kanal YouTube channel Himpaudi TV. Kali ini dengan tema membangun kreatif, inovatif dalam program promosi wirausaha. Bersama narasumber Ahmad Dahlan, seorang wirausaha dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan beliau juga adalah seorang pengurus di Himpaudi Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan seorang CEO dari produk minuman kesehatan. Talk show dipandu oleh Kang Dede Rusyadi. Pemirsa Himpaudi TV, besok Kamis 19 Januari 2023, seorang sekretaris umum pengurus pusat Himpaudi, yaitu Dr. Betty Nuraini MM, hadir sebagai narasumber talk show di Himpaudi TV. Tetap dengan tagline Teacherpreneurship Himpaudi, dan kali ini menghadirkan tema manajemen kewirausahaan. Talk show besok akan dimoderatori oleh Anna Anggraini. Dan pemirsa Himpaudi TV yang berada di YouTube channel Himpaudi TV maupun yang berada di studio Zoom Himpaudi TV. Hari ini Rabu 18 Januari 2023 hadir sebagai narasumber di talk show Himpaudi TV, yaitu Rinto Eskom. Beliau adalah sekretaris PAUD Himpaudi Provinsi Jawa Tengah, juga pengelola PAUD Happy Beer Preschool, dan asesor BAN Provinsi Jawa Tengah. Hadir dengan tema resiko yang umum dihadapi wirausahaan dan bagaimana cara mengatasinya. Dan telah hadir di studio Zoom moderator Betty Nuraini. Demikian berita Himpaudi untuk hari ini. Saya Po Yufi mengabarkan untuk Suara Himpaudi TV. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Betty Nuraini sebagai moderator di Himpaudi TV kita pagi ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih Po Yufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Laskar Himpaudi dimanapun ayah bunda berada. Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat. Himpaudi Jaya. Izinkan saya Popo Betty Nuraini untuk memandu acara ini bersama salah satu narasumber hebat kita yang sudah kita kenal. Bahkan bukan dikenal di Jawa Tengah saja ya, tetapi 34 provinsi juga mengenalnya. Bapak Rinto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Popo Betty. Salam sehat, salam semangat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat, semangat. Apapun yang terjadi kita tetap semangat. Menarik sekali judul hari ini, resiko umum yang dihadapi wirausahawan dan bagaimana cara menghadapinya. Pak Rinto, saya itu sudah kenal Pak Rinto itu sebagai sekretaris di Jateng, PW Jateng itu yang selalu berhubungan, mungkin seminggu bisa berkali-kali ya Pak Rinto ya. Kita Popo mengabarkan acara-acara Himpaudi, kemudian asesor Pak Rinto juga Popo sudah tahu, kemudian kalau pengelola juga sudah tahu ini. Happy Beer Preschool. Tapi yang Popo tidak tahu, itu ternyata seorang wirausahawan ini. Ini luar biasa ini. Dari ketua ini petani ya, petani kopi Arabica. Jadi geraknya di kopi Arabica ya Mas Rinto ya? Betul, Popo. Jadi tempat kami di lereng gunung, rumah tuh ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut dan cocok banget untuk budidaya kopi Arabica. Ya, setelah itu dikelola juga pengelola pasca panennya ya? Ya. Oh, jadi setelah dia memang petani, kemudian dikelola sendiri, kemudian bahkan ketua klaster kota Magetan ya, Mas ya? Magelang ya, Magelangnya. Klaster kopi. Ketua klaster itu Mas, berapa banyak itu Mas yang dibawahi petani Mas? Oke, kalau klaster itu dibentuk oleh Bapeda dan anggotanya itu semua pelaku kopi dari hulu sampai hilir.
kalau anggotanya dalam jumlahnya ribuan, karena di situ ada petani sampai ke barista. Wah, luar gitu biasa, Pak. Ini nih anggotanya ribuan. Kemudian ketua klub dengan klub cagar alamnya sampai dengan kelompok tani Mekarsari. Mas Rinto boleh bercerita ini sedikit dulu tentang Mas Rinto sampai ke titik ini. Popo ingin dengar, kemudian baru masuk resiko umum itu, Mas. Karena menarik sekali. Mas Rinto ternyata membawahi beribu-ribu orang nih, Mas. Popo baru tahu ini, benar-benar baru tahu. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Popo. Izin teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Popo Betty, teman-teman PP yang kami hormati, dan juga teman-teman Laskar Himpauli di seluruh Nusantara. Izin sedikit berbagi cerita tentang keseharian kami selain di dunia PAUD. Itu kami punya usaha dalam bidang perkebunan dan agrowisata kopi Arabica di Dusun Pengkol, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Awal mula kami berwirausaha adalah dimulai di tahun 2012. Tahun itu juga kami baru mulai mengenal PAUD. Jadi tahun 2008 sampai 2011 tuh kami merantau terus pulang ke tanah kelahiran. Ada sebuah potensi yang belum tergarap gitu kan. Awalnya kami tergerak itu dari keluhan-keluhan masyarakat yang salah satu komoditi pertaniannya ini tidak menguntungkan, bahwa bahkan siklusnya tuh membuat mereka rugi. Nah, coba kita petakan. Ternyata tanaman ini memang sebenarnya potensi hidup, tapi dari segi bisnis kurang, gitu kan. Nah, dari situ saya mencoba mengajak para petani yang ada di kampung kami untuk yuk coba kita perbaiki tanaman yang potensinya lebih, gitu kan. Berdasarkan pengalaman ketika kami di perantauan, itu tempat kami itu cocok untuk tanaman kopi Arabica. Nah, dari situ kami mulai berdiskusi bagaimana mitigasi plan-nya, dan alhamdulillah petani itu mempunyai trust ke kami, ada plan yang ada hubungan yang kami bangun sehingga mereka trust. Terus kami bekerja sama dengan Pemprov Jateng yang saat itu memberikan bantuan untuk penanaman kopi itu sejumlah 140 hektar. Kami melihatnya sih dari potensi yang ada di tempat kami, potensi terdekat, kemungkinan yang akan terjadi. Gitu. Di 2012 itu kopi belum sefamiliar sekarang, Popo. Kopi mulai booming itu di 2015 ya, ketika ada film Filosofi Kopi dan sejenisnya. Nah, di depan, buat kami semua tempat itu ada potensinya. Jadi dari situ kami mulai memetakan sebenarnya keluhan-keluhan yang muncul di tempat kami itu sisi lainnya adalah potensi. Sehingga kami berorientasi pada apa sih yang bisa kita kembangkan dengan catatan-catatan keluhan di masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana komoditi pertanian yang kemarin ditanam terus-menerus ini kok tidak menghasilkan, bahkan tidak meningkatkan kesejahteraannya, maka berarti tanaman apa yang perlu kami ganti dengan tanaman yang cocok untuk tanaman yang bisa hidup di sini dan produktif. Ya, akhirnya kami memutuskan waktu itu kopi gitu ya. Mungkin kalau slide selanjutnya, Bu Yufi, dari gambar ini saya melihat mungkin bagi Bapak ini adalah keluhannya adalah tentang beliau tidak mempunyai rambut dan segala macam. Kalau saya melihatnya berarti dari segi bisnis, saya bisa jual peci, bisa jual wig, bisa jual sampo, bisa jual penuh rambut. Yang analoginya bahwa di setiap keluhan itu selalu ada potensi bisnis, gitu, selalu ada peluang. Slide selanjutnya mungkin Bu Yufi. Oke. Saya pribadi kadang teman-teman juga ya, kalau foto atau selfie itu kadang bisa 10 kali tuh yang merasa cocok cuma 1 atau 2 gitu kan, padahal itu foto sendiri. Nah, di depan ini adalah ketika Mas Menteri Kemenparekraf berkunjung ke rumah, itu Pak Lurah tuh mengajak selfie gitu kan.
niatnya awal yang foto ini cuma berdua Pak Kades dan Pak Menteri, tapi teman-teman kami itu melihat potensi sekian detik ketika Pak Kades jepret foto, ternyata di situ bisa muncul 5 orang di frame foto ini. Nah, berarti menurut kami sebenarnya peluang itu bisa muncul kapanpun, namun keputusan untuk menentukan diambil atau enggak itu di kita. Kadang kita sendiri kalau selfie itu bisa berkali-kali, nah ini hanya momen sepersekian detik ternyata dapat foto yang buat saya ikonik gitu, karena niatnya 2 orang yang bisa melihat peluang bisnisnya ada 5. Jadi dari situlah kami berangkat untuk berwirausaha di bidang agrowisata dan pertanian. Yang kami lakukan sebenarnya simpel. Kami memetakan dari hal-hal terkecil yang ada di tempat kami, hal terdekat, dan selalu menjadi bagian yang memberi solusi. Jadi ketika ada masalah, kita adalah bagian yang menjadi solusi. Nah, hal ini ternyata menjadi peluang untuk menghasilkan rupiah. Kegiatan yang kami lakukan di tempat kami untuk wirausaha yang kami lakukan itu ada 4 kegiatan. Yang pertama, kami melakukan budidaya kebun kopi Arabica. Terus yang kedua, kami melakukan pengolahan pasca panen. Di rumah juga di pinggir kebun kami membuat tempat untuk ngopi, bisa disebut kedai atau kafe ala-ala di pinggir kebun. Terus kami juga rutin mengadakan kegiatan agrowisata edukasi gitu kan. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat video yang ada di tempat kami. Nah, kali ini saya ingin bercerita, kira-kira ketika kami merintis usaha ini, apa saja nih tantangan yang umum dijumpai gitu ya, Popo. Ternyata cukup banyak ketika kami melakukan usaha ini. Beberapa tantangan yang begitu kental kami terasa adalah di awal kami muncul ke publik itu tidak ada yang kenal dengan kami gitu kan, apalagi produknya gitu kan. Jadi pelaku-pelaku kopi di Nusantara ini benar-benar sama sekali nggak kenal nih, mana tuh kalian krik, mana kopi Arabica kalian ada gitu. Banyak sekali yang ketika kami mencoba muncul ke publik hal-hal kayak gitu. Kemudian tantangan yang muncul yang kami rasakan itu waktu itu adalah circle kami terlalu kecil, relasi kami sangat sedikit gitu kan. Terus modal kami juga terbatas sehingga mau ekspor lebih jauh itu tantangannya cukup kompleks. Keempat, kami merasakan adalah pemasaran yang di 3 tahun pertama itu cukup alot gitu. Barang kami itu jangankan habis ya, kadang kita menyampaikan ke orang-orang itu ternyata banyak yang pesimis gitu. Jadi pemasarannya cukup terganggu dari situ. Di saat yang bersamaan kopi ini mulai booming banget. Jadi sehingga produk-produk sejenis itu cukup banyak gitu. Nah, dari hal-hal inilah kami mulai mencoba mensiasati bagaimana untuk menanggulangi atau menyelesaikan tantangan yang muncul ini. Dari produk yang tidak dikenal, relasi kami kecil gitu kan, terus modal terbatas, pemasaran, persaingan produk sejenis yang sering kami jumpai, akhirnya kami memetakan bagaimana agar tantangan-tantangan ini bisa kami selesaikan. Akhirnya kami fokus pada 2 hal, yaitu branding dan membangun jaringan. Yang kami pertama lakukan adalah perbanyak relasi. Kami mencoba silaturahmi ke tempat-tempat yang potensi untuk mengambil produk kami. Nah, misalkan kami sudah punya target market, yaitu adalah kafe, kedai, roastery, maka secara berkala kami mencoba silaturahmi ke mereka, bukan untuk menjual barang, tapi kami mencoba untuk sharing gitu kan, tantangan-tantangan yang kami muncul di tempat kami. Bahkan ketika ada event-event kopi gitu kan, kami selalu membawa petani dan saya sendiri untuk datang. Terus ketika sesi tanya jawab, kami akan selalu aktif menanyakan kendala-kendala di tempat kami. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kami ini hanya memantik perhatian audiens di forum itu agar mereka tahu akan keberadaan kami. Jadi itu salah satu cara kami memperbanyak relasi gitu kan. Jadi ketika kami bercerita tentang kebun, tentang kegiatan di kami, misalkan dari 100 orang, minimal ada 5-10 orang yang penasaran, sehingga di selesai acara itu tuh mereka biasanya saling bertukar kontak person, terus atau sekedar penasaran,
Nah, memperbanyak relasi itu bisa melalui berbagai jalan ya. Salah satunya silaturahmi, dan kedua mengikuti forum-forum yang berhubungan dengan usaha kita. Setelah sering silaturahmi, kami juga tidak segan-segan untuk meniru capaian orang lain, tentu dengan izin ya. Misalkan kopi itu identik dengan pengolahan pasca panen yang variatif, sampai ada istilah proses natural, sampai sekarang ada kopi wine. Nah, kami tak sungkan untuk sering datang ke teman-teman yang sudah lebih dahulu jalan. Istilahnya mungkin studi tiru gitu ya, studi tiru. Nah, ini juga ternyata efektif. Dengan kata lain, kami mendapatkan pengalaman atau ilmu, dan mereka ternyata ketika kita silaturahmi itu sangat terbuka. Kemudian ketika kami mempunyai rekan bisnis, itu kami mencoba memberi dukungan sederhana. Contohnya dengan membantu mempromokan tempat dia. Misalkan dia punya kedai-kedai kopi, ya udah kami sesekali datang terus membuat story tentang tempatnya, nge-tag di story IG dan segala macam, sehingga teman mitra kerja kita tuh merasa ada bonding yang terbangun, sehingga ketika mereka ada kebutuhan itu secara nggak langsung ingatnya ke kita dulu. Rutin sharing gitu kan. Yang kami lakukan adalah kami sering berkumpul dengan petani maupun mitra untuk diskusi, saling evaluasi. Ternyata budaya evaluasi dan menerima masukan dengan baik ini menjadi salah satu cara untuk membangun kemitraan yang lebih kuat. Ada beberapa kunci yang saya pegang, itu adalah ternyata yang sangat efektif saat ini adalah media sosial. Media sosial yang kami lakukan itu kami membedakan antara menjual dengan branding. Kami akhirnya memutuskan media sosial ini untuk membranding diri, bukan dalam rangka untuk semata-mata jualan lakunya banyak. Selama ini mungkin orang akan mengejar target jualannya sehari laku sekian. Nah, ternyata kami mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ketika menghadapi pemasaran kami yang kecil, kami tidak memasang target untuk jualan per bulan itu sekian, tapi kami memasang target 5 tahun pertama itu adalah momen untuk membranding diri, sehingga orang di luar sana itu tahu akan produk kami dan mereka tahu kualitas kami, sehingga mereka akan merasa mendapatkan barang kami itu sesuatu. Sosial media yang kami lakukan sederhana, dimulai dengan yang kami petakan adalah orang Indonesia itu tingkat literasinya tinggi. Namun tidak semua itu lari ke buku. Kalau zaman sekarang lebih banyak kepada orang tuh sukanya membaca media sosial. Contohnya status WhatsApp paling sederhana. Status WhatsApp itu sepersekian detik ada orang update, dan itu sebenarnya buat kami adalah promo paling mudah, paling murah, dan paling efektif. Ada 3 hal yang kami hindari ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, kami tidak pernah media sosial baik pribadi maupun jualan itu tidak pernah menggunakan satu untuk nyindir gitu kan. Misalkan kita membuat story WA itu nggak pernah dalam rangka nyindir. Terus yang kedua ngeluh. Yang ketiga tuh kalau orang Jawa bilang misuh-misuh gitu, atau ngumpat gitu ya. 3 hal ini selalu kami hindari. Nah, di media sosial itu kami selalu membranding diri dengan kegiatan-kegiatan keseharian. Misalkan kegiatan petani mencangkul, bagaimana memetik yang baik, semua siklus usaha kami dari 0 sampai Z itu kami ceritakan. Kami ceritakan melalui media sosial. Contohnya, hari ini bismillah nanam, semoga suatu saat bermanfaat. Terus kedua, hari ini Pak Petani sedang merawat tanaman kopi. Seperti apa? Yuk coba kita lihat. Terus selanjutnya, alhamdulillah hari ini panen. Siapa ya besok mau ikut panen? Setiap hari kami mencoba menggunakan media sosial untuk membranding diri. Dan kami nggak pernah, yuk ada kopi nih dibeli. Kami nggak pernah. Kami membranding dirinya adalah mempunyai produk, mempunyai storytelling, sehingga orang itu cukup menikmati. Karena sekali lagi seperti yang kami amati, orang Indonesia itu tingkat literasinya tinggi, tapi sekarang bukan lagi ke buku, ke media sosial, ke HP, paling sederhana ya status WA gitu kan. Tingkat literasi, karena semakin banyak kita menyimpan kontak person orang lain, ya saya awali tadi tukar kontak person, semakin banyak orang yang akan melihat story kita. Rata-rata saya cek itu ketika kita membuat postingan tentang kopi, baik minimal di story WA itu paling nggak 500 sampai 700 orang lihat. Itu kan promo sangat efektif dan gratis. Bayangkan 5 tahun itu kita fokus pada hal-hal yang baik, mempromo, menghindari
3 hal yang tadi saya bilang, nyindir, terus ngeluh misalnya, aduh pagi-pagi hujan nggak bisa jualan, gitu rugi gitu kan. Dirubah kalimatnya, alhamdulillah nih pagi-pagi hujan, tanaman kopi di kebun dapat tanaman, penasaran, besok kita kunjungi yuk. Nah, orang akan terbangun, dan ketika ketemu kita itu yang ditanyakan kadang bukan kabar itu, Mas Rinto kopinya gimana? Nah, itu indikator bahwa kita berhasil melakukan branding gitu kan. Jadi tantangan-tantangan yang muncul ketika berwirausaha, sebenarnya kekuatan utama menurut kami dan pengalaman kami adalah kekuatan membranding gitu kan. Kekuatan membranding. Sebagai gambaran, tempat kami ini kalau dari Kota Magelang itu kurang lebih jaraknya adalah 27 km, dan jalannya itu cukup satu mobil aja gitu kan. Namun Masya Allah, tempat kami, warung kopi kami itu hampir tiap hari ada orang dari luar daerah tuh datang, apalagi kayak Jakarta, Bogor gitu kan. Menarik, kekuatan kami branding itu sampai besok tanggal 25 Februari, karena beliau tahu kami ada lembaga PAUD, kami ada usaha agrowisata, sebanyak 13 anak Down syndrome dari Jakarta tuh pengen merasakan kegiatan ke kebun. Efek dari teman-teman kopi kami, wali muridnya itu melihat postingan-postingan media sosial kami. Bahkan sesuatu pasar yang tidak pernah kami bayangkan, karena kekuatan branding ini menjadi sebuah daya tarik untuk mereka. Yang saya lakukan adalah mencoba pertama mengenali potensi dan keunggulan. Jangan sampai kita jualan, tapi kita nggak tahu nih, barangku tuh sebenarnya nilai plusnya apa sih, gitu kan. Terus apa sih yang nilai plus dari produkku ini sehingga orang lain rugi kalau sampai nggak dapat, atau dia harusnya merasa beruntung kalau kita dapat. Nah, itu kita sebagai seorang wirausaha harus mengenali dulu segala potensi dari SDA-nya, SDM-nya, sampai storytelling-nya, gitu. Dan kita harus percaya diri dengan apapun itu selama kita jujur dari tahapan-tahapannya. Karena kalau saya di bidang kopi, sudah pasti cita rasa itu sudah menjadi pilihan utama. Karena kopi dari harga yang ribuan, puluhan ribu sampai ratusan ribu per cangkir atau per bungkus gitu ada. Nah, kita mau milih segmen di mana. Ketika kita sudah mengenali produk kita, kemudian kita percaya diri, harga itu ngikut gitu ya. Nah, salah satu yang saya lakukan lagi adalah selalu rutin berkomunitas gitu kan. Ada banyak sekali komunitas di industri kopi. Nah, anak-anak kopi petani, komunitas asosiasi petani, komunitas barista, sampai komunitas kedai. Saya coba untuk masuk semua gitu, dan bahkan terlibat di komunitasnya. Sampai kemarin ketika tahun 2021 Bapeda Kabupaten Magelang itu membentuk asosiasi yang di-SK-kan oleh Bapeda dengan nama Cluster, itu teman-teman itu secara nggak langsung mufakat itu meminta tolong saya untuk menjadi ketua. Di situ berarti kekuatan branding yang kita bangun itu memang jalan gitu. Nah, hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah selalu melakukan tindak lanjut dari apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berwirausaha, sekecil apapun tindakan nyata itu lebih efektif daripada perencanaan besar yang tidak pernah diaplikasikan. Jadi teman-teman jangan pernah ragu ketika berwirausaha dengan menemukan segala potensi tantangannya. Selama itu teman-teman yakin, ya mulai aja. Memulai itu sudah sebuah hal yang baik. Nah, kami juga di tahun 2021 itu mendapatkan bonus teman-teman dengan kegiatan-kegiatan kami di media sosial di kampung yang memberdayakan petani, itu ternyata sampai terdengar oleh Kemenparekraf. Bahkan Pak Sandiaga Uno itu sampai mau datang ke tempat kami, dan karena medannya sulit, seumur-umur beliau naik motor itu baru itu, gitu kan. Naik motor listrik sejauh 7 kilo. Kami pun harus izin ke Pok Nur tuh seminggu gitu kan, untuk merayu istrinya Bang Sandi itu boleh ya, karena kalau naik mobil cukup mengganggu gitu kan, karena lalu lintasnya kecil dan harus ke kebun. Nah, ini ada film dokumenter yang waktu Mas Sandi main ke rumah gitu ya. Dan Masya Allah ini di tengah pandemi, ke tengah kampung yang sangat jauh, dan benar-benar kami nggak pernah membayangkan Kemenparekraf dan Pak Sandi selaku idola kami itu datang. Sehingga acara ini bukan sekedar menjadi acara usaha kami, benar-benar menjadi acara sekampung, sedesa, sekecamatan, bahkan sampai tamu-tamu dari dinas provinsi itu ikut datang untuk melihat kegiatan ini.
Saya seperti tidak menahan napas melihat ini semua, luar biasa ini. Nah, Masya Allah. ini acara di mana Mas Sandi, Kemenparekraf dan nah ini beliau dikawal sampai ratusan mobil dan Mas Sandi naik motor gitu kan, dan deg-degan juga yang awal gitu. Karena kalau lecet urusannya sama Mpok Nur ini. Oke. Ya, beliau ke kebun melakukan petik gitu, terus mencuci kopi, diskusi langsung sama petani, yang petani itu sampai nggak percaya malam itu. Besok serius kampung kita di pelosok ini dikunjungi Mas Menteri gitu kan. Ya ini gitu kan. Oh, ini perantaranya melalui kopi, dan sekali lagi ini kekuatan dari branding Popo Betty. Iya, Jadi iya. segala Iya. tantangan tentang penjualan segala macam itu selama kita mampu branding, 5 tahun pertama kita mampu branding, Iya. 6 tahun ke atas itu produk kita yang dicari. Dan tantangan-tantangan itu sudah terminimalkan. Ketika modal tidak ada, itu bukan lagi perbankan yang datang, tapi investor calon mitra itu Iya, datang. iya. Oke. Mas Rinto, aduh, luar biasa ini. Saya ini suka sekali ini. Kenapa? Karena Popo ini S2-nya manajemen marketing, Mas. Melihat ini, ya. Tadi ada beberapa sih yang ingin Popo tahu gitu. Ini Mas Sandiaga Uno ini tahun berapa tadi? 2021 kemarin. Oh, baru Iya, pas tengah-tengah pandemi. Nah, ini ya. ke kebun ini. Ini brandingnya memang sudah terbangun ini, Mas. Walau saya baru tahu benar kalau Mas Rinto itu bergerak di bidang ini. Ini branding dengan kondisi Pak Sandiaga Uno datang saja. Ini luar biasa. Kata Bundo keren dan paten, Mas, kata Bundo. Karena tadi Mas Rinto mengatakan, efektif di medsos itu bukan menjual tetapi branding. Dengan branding Mas Rinto sudah masuk itu. Menjual itu udah otomatis. Ketika branding orang akan cari begitu. Mas Rinto, ini luar biasa. Tadi membangunnya kan kalau kita lihat dari 2012, ini udah 2023. Tetapi yang dibangun itu bukan hanya untuk diri keluarga, tetapi untuk masyarakat sekitar. Kopi Arabica Kali Angkrik, begitu ya, Kali Angkrik ya? Ya, betul, nama kecamatan Mas, kami. Popo tuh pengen tahu dengan branding yang sudah dibangun, positioning masyarakat itu apa terhadap Kopi Arabica Kali Angkrik ini, Mas? Apa sih mereka melihat apa gini? Melihat tag ini apa cirinya, begitu tahu langsung Kopi Arabica Kali Angkrik. Jadi apa yang menjadi clue-nya, begitu langsung mereka tahu, begitu Mas? Oke. Ketika ngomongin Kopi Arabica Kali Angkrik, berarti ini usaha bersama petani dalam rangka untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan mereka, gitu ya. Jadi ini memang di awal tadi adalah berawal dari masalah yang muncul di tempat kami, sehingga kami memetakan sebenarnya segala di balik masalah itu selalu ada potensi, gitu. Selalu ada potensi. Nah, ini jadi kayak milik bersama dengan para petani. Ya, namun memang tantangannya kompleks ya, karena awal-awal jangankan percaya gitu, tahu di sini ada kopi aja mereka nggak yakin, karena kami baru nanam tuh di 2012, beda dengan teman-teman Gayo yang sudah dari zaman Belanda ada gitu. Namun alhamdulillah untuk barang tuh sekarang selalu kurang gitu, selalu kurang. Bahkan ini Mas, apa yang orang pikirkan tentang kopi ini, Mas? Misalnya enak, nikmat, murah tapi enak, apa tuh, Mas? Brandnya apa, Mas? Kalau brandnya malah justru kopi kami cukup mahal, dikenal grade mahal ya, grade mahal. Sama contohnya ini Popo yang video sedang diputar Bu Yofi ini adalah video kami itu ngajak anak-anak kota Jakarta untuk bayar, tapi mereka harus nanam kopi nih, padahal jalannya terjal banget tuh. Nah, ini event-event yang kami buat bersama masyarakat, dan orang-orang yang datang ini selain bantu kami nanam, jalan kaki juga harus bayar. Ternyata mereka mau, bahkan setiap kami membuat event kayak gini, pendaftarnya itu selalu overload. Ketika kami buka kuota 50, yang daftar hampir 300-an. Apalagi gitu. Bagi anak-anak pertanian ini, Mas, fakultas pertanian ini, Mas, untuk bisa dikerjasamakan, bagi mereka ini adalah praktek lapangan mereka. Ini bersenang-senang, praktek lapangan, dapat ilmu, keren banget loh, Mas, ini, Mas. Ini, ya, padahal warga juga, kalau kita bayarin orang buat nanam aja sekian ya, ini mereka bayar dan mau nanam gitu kan. Jadi ternyata
Ya, setiap itu buat kami prinsipnya. Ketika mampu branding, setiap tantangan itu menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Iya, iya. Hal-hal sederhana itu menjadi bermakna dan experience buat orang yang tidak pernah tahu itu, mereka bukan tentang mahal murah lagi, tapi seberapa senangnya aku di kegiatan Iya, itu. iya, Apalagi kalau ini bernilai edukasi gitu kan, iya. dan Bahagia masyarakat dan di situ bermakna berinteraksi loh Mas langsung. Rinto. Iya, Iya, bahagia masyarakat dan berinteraksi bermakna. langsung. Ini Oke. pembuktian dokumen foto ini luar biasa, sampai Pak Sandiaga Uno ada di sini. Itu luar biasa, itu marketing itu Mas. Marketing itu bagusnya datangnya dari orang lain, memang tidak dari sendiri-sendiri. Oke. Karena marketing yang dilakukan ini seperti yang terselubung gitu, marketing yang dilakukan. Sebenarnya branding ini adalah marketing yang dilakukan, tetapi dengan elegan dilakukan begitu. Satu lagi Mas yang ingin Popo tanyakan sebelum nanti kita lihat, ada Mas Dedi juga. Assalamualaikum Mas Dedi. Pak Dedi. Bundo juga ada di sini. Itu agrowisata. Seperti apa di kopi Arabica Kali Angkrek ini sudah menjadi agrowisata di sana, Mas? Oke. Kenapa saya nyebutnya agrowisata edukasi? Sebenarnya sejak pandemi itu wisata alam menjadi salah satu incaran masyarakat. Lagi-lagi peluang ya, Mas. Lagi-lagi peluang ya. Jika itu tidak disikapi, nanti masyarakat akan kalah, dalam arti nanti lahan pertaniannya menjadi tempat parkir, ajang selfie, gitu kan. Makanya kami membuat kegiatan ini dengan tagline minat khusus. Jadi mereka menyesuaikan jadwal petani di kebun, mereka harus daftar terlebih dahulu, dan mereka juga harus mengeluarkan effort berupa tenaga dan rupiah gitu kan. Karena ketika ini menjadi wisata biasa, orang akan datang sekenanya hanya sekedar selfie atau apa. Tapi ketika ini dibalut dengan edukasi, dan saya mikirnya gini, lahan petani itu juga privasi buat para petani. Jadi ketika orang mau datang harus menghargai nih gitu kan. Sama aja mungkin petani datang ke kantor bupati, ke kantor camat, itu pasti harus ketok pintu, kelonuan, izin, dan itu pun pasti sopan santunnya dijaga gitu kan. Sementara kalau wisata yang mustourism itu selama sudah bayar tiket ya bebaslah mereka. Nah, saya pengennya masyarakat ini mempunyai mindset bahwa pertanian itu juga pekerjaan yang sangat baik, bahkan suatu saat langka dan akan menjadi sebuah pekerjaan yang mempunyai prestis tinggi. Nah, jika mereka sudah percaya diri, terus mereka paham dengan potensi dan apa yang ada di kebun mereka, orang datang itu harus menunggu jadwal petani yang saya bangun kayak gitu. Jadi benar-benar petani itu mempunyai nilai tawar gitu. Jadi orang datang tuh harus edukasi iya. Dan petani lebih dihargai dan mempunyai value dalam arti bahwa semua pekerjaan itu mempunyai nilai lebih, dan orang yang mau lihat petani, Mas. Narasumbernya petani di sana, ya, Mas. betul. Sebagai ininya mereka. Mas Rinto, kalau misalnya agrowisata atau di tempat lain, kopi selain misalnya mungkin ada langsung bisa menyeduh kopi tradisional, adakah yang bentuknya sudah olahan menjadi kopi yang digemari anak muda saat ini? Kebetulan di tempat kami ada gitu. Jadi sebenarnya awal niatnya adalah ini kami tempat bangun untuk diskusi dan bagaimana menikmati kopi dengan cara yang tenang gitu kan. Karena di pinggir kebun, di bawah gunung gitu kan. Ya, akhirnya sekarang anak-anak muda hampir tiap hari datang, dan secara SDM pun kami siapkan. Jadi dari petani yang memahami kebun kami siapkan, dari anak-anak muda yang mampu menyeduh kopi kami siapkan, dan public speaking-nya kami bangun pelan-pelan. Jadi ini bukan tentang saya sendiri, walaupun secara umum itu milik saya, namun masyarakat kami ada gandeng bareng. Ketika itu ke kebun menjadi domainnya petani, ketika dia datang ke tempat ngopi kami, ya ini anak-anak mudanya untuk mengolah olahannya kayak gitu sih. Jadi lebih ke pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk ya menjaga pertanian ini lebih baik lagi. Mas, dan terakhir nih Mas, sebelum mungkin teman-teman ingin tanya ini nanti ada Po Yufi dan Po Ani dan lain-lain. Mas, saya kenal Mas Rinto itu sekretaris yang profesional, yang sangat cepat tanggap dalam merespon setiap apapun yang disampaikan pusat, dan Jateng merupakan juga salah satu barometer Himpaudi begitu. Bagaimana Mas Rinto itu membagi waktu mengurus Himpaudi? Tetap profesional dengan pekerjaan Mas Rinto yang luar biasa, bukan hanya di kopi saja, tapi yang lain-lain. Tetapi yang ingin saya tanyakan, kopi ini begitu besar loh. Bagaimana cara Mas Rinto memanajemen waktu Mas Rinto
Oke, terima kasih Popo untuk pertanyaannya. Sesuatu sekecil apapun itu tidak bisa dikerjakan oleh diri sendiri. Kan? Bahkan pekerjaan yang dikerjakan diri sendiri termudah tuh aneh. Misalkan senyum, gitu. Diri sendiri senyum terus, gitu. Nggak aneh ya. Ajak Yang saya orang lah lakukan ya udah tersenyum ya. bahaya, gitu kan. Apapun yang bahkan mudah dikerjakan sendiri pun bahaya. Akhirnya saya fokusnya adalah membangun sistem, gitu kan. Ketika pertanian ini yang saya bangun pertama adalah SDM-nya, gitu. Petani dibuat bangga, paham, mampu berinteraksi dengan masyarakat atau audit tamu, gitu kan. Anak-anak muda juga kita gandeng. Terus saya membantu di brandingnya. Jadi kegiatan-kegiatan di rumah, walaupun di rumah, ketika saya nggak ada itu bisa tetap jalan. Namun hubungan-hubungan ke person ke mitra, gitu kan, tetap kami pegang. Gitu. Namun untuk aplikasi di lapangan ini sudah kami siapkan SDM-nya. Dan petani ternyata merasa bangga di situ. Sehingga saya menyebutnya sistem. Jadi ketika saya nggak di lokasi pun, itu bisa jalan dengan normal ketika ada kegiatan. Kecuali acara-acara khusus yang memang mengharuskan saya ada. Sementara untuk Himpaudi, untungnya di Jawa Tengah ini menarik ya, karena Mas Dedi itu kolektif kolegialnya jalan banget gitu kan. Tiap bidang, kayak saya sekretaris, saya dan Mbak Syukur itu saling melengkapi gitu. TikTokan, yang penting komunikasi sih. Jadi kalau kami benar-benar kalau sudah itu masuk info grup PW gitu, berarti itu sesuatu yang perlu kita sikapi ya. Komitmen itu yang kita bangun. Komitmen sistem yang pertama, terus yang kedua komitmen gitu kan. Sesibuk-sibuknya kita pasti megang HP ya. Memang ada kalanya membukanya nggak on the time gitu, nggak real time. Tapi setidaknya di hari itu kita bisa menyikapi. Dan yang kami bangun di PW Jateng itu untuk di sekretariat, siapa yang mendapatkan info duluan itu mencoba eksekusi dan nanti keputusannya kita plenukan kayak gitu sih. Ya kayak gitu, sistem dan komitmen ini yang perlu kita jaga. Dan di Himpaudi yang sistem kolektif kolegial ini yang benar-benar membantu untuk di PW Jateng. Mas Rinto, sungguh menarik, ini harus dalam situasi yang peserta ataupun penontonnya lebih banyak. Ini harus hadir lagi kapan dipersiapkan untuk benar-benar orang yang ingin benar-benar bertani kopi kita undang. Nanti dalam situasi mungkin webinar atau workshop begitu. Satu pesan dari Mas Rinto tadi, janganlah ragu-ragu, jangan takut dalam berusaha ketika kita belum punya sesuatu atau modal. Tapi mulailah. Ketika kita mulai, kita akan mencari cara bagaimana ini nanti bisa perbaikan-perbaikan dan menjadi lebih besar. Jangan lupa branding diri dan fokus pada hal-hal yang positif, termasuk di medsos. Begitu ya Mas ya, Bobo tangkap pesannya. Karena medsos itu sekarang tergantung mau jadi teman atau jadi musuh atau bahkan menjadi peluang usaha ya. Banget. Kalau udah 500 sampai 700 yang baca dan like, atau kita cek yang baca 500 sampai 700, itu adalah marketing yang luar biasa. Dengan branding, mereka tahu brandnya sudah bagus, itu otomatis mereka akan cari produknya. Itu satu cara yang eksklusif menurut Popo. Dan Popo senang sekali karena kayaknya refresh ini berapa tahun yang lalu mendapatkan perkuliahan seperti ini ketika di marketing gitu S2-nya. Dan ini bahagia sekali. Mas Rinto, ada Bundo di sini. Assalamualaikum Bundo. Bundo perjalanan kayaknya. Iya, Bu Yufi menghubungi Bundo. Ada Mas Dedi, apakah Mas Dedi juga bisa Popo sapa? Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi, penguatan sedikit saja tentang usaha Mas Rinto ini. Ternyata luar biasa ini Mas Dedi. Iya, Bapak Betty, Pak Yufi, ini tadi saya menyimak dari awal. Kalau dilihat dari sudut pandang seorang pengurus ya, Mas Rinto ini memang tadi saya setuju dengan sistem yang dibangun di belakang kita. Artinya ketika kita berinteraksi di dalam organisasi itu tidak terganggu. Walaupun ya mungkin ada keterlambatan, tapi tadi betul sekali kolektif kolegial yang ada di Himpaudi itu adalah solusi bagi kita semuanya. Memang tidak hanya aktif di satu bidang begitu ya. Kemudian juga kopi Mas Rinto ini juga sudah, kalau di tempat saya kalau ngopinya nggak pakai kopinya Mas Rinto nggak ngopi gitu. Wah, Popo mesti ke sana. Keluarga semuanya, mertua di Pekalongan itu semua pokoknya nitipnya ya pokoknya kopi Kaliangkrik gitu ya. Jadi ya. Dan ini mungkin Mas Rinto bisa cerita pemasaran sampai ke beberapa mungkin yang
ke luar negeri juga bisa jadi motivasi juga. Nah, itu belum ada tuh, belum disentuh dengan Mas Rinto yang sampai luar negeri tadi, Mas. Oke, Mas Didi lanjut dulu mungkin atau gimana? Kalau penjualan, Mas Didi, selesaikan dulu, Mas. Iya, terima kasih. Saya sukanya adalah dari perjuangan Mas Rinto itu adalah merubah ya, tidak hanya sekedar merubah dari ladang atau kebun tembakau yang saat itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa di daerahnya, berubah menjadi kopi. Itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Edukasinya, tingkat kerumitannya itu sangat dahsyat sekali, karena saat itu bagaimana seseorang Mas Rinto itu yang bukan siapa-siapa bisa merubah ya. Dan perlawanan dari orang-orang yang tidak mau berubah dari tembakau ke kopi itu kan begitu dahsyatnya itu. Dan beliau berhasil membangun image itu menjadi positif itu, dan akhirnya hampir semuanya sekarang berubah dari tembakau ke kopi. Ini dari segi edukasi, dunia pendidikan juga saya acungi jempol itu, karena 140 hektar ya Mas Dedi, Pak Dedi ya. Dan itu menarik sekali karena kalau kita bicara tentang merubah itu harus ada solusi gitu loh. Ketika kita melarang seseorang untuk melakukan satu hal yang mungkin di dunia pendidikan juga berdampak, jangan sampai anak-anak di daerah sana juga menjadi perokok-perokok karena mudahnya mendapatkan tembakau, tapi ternyata dengan merubahnya terlebih dahulu dan bisa membuat sesuatu yang lebih menjanjikan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saya jangan jempol buat Mas Rinto. Matur nuwun Bapak Betty. Terima kasih Pak Dedi. Artinya ketika kita melarang seseorang untuk lewat jalan satu ini, berarti kita harus siapkan jalan yang lebih baik untuk mereka. Begitu ya Mas Dedi ya. Jadi ada solusi. Pak Rinto, secara singkat 2 menit saja sebelum Bundo, sampai di mana pemasarannya? Sampai luar negeri tadi belum disentuh sama sekali. Oke. Terima kasih Mas Dedi, terima kasih Popo. Untuk penjualan, kalau sebenarnya dari segi harga tuh lebih menjanjikan dalam negeri. Dan untuk saat ini kami yang belum punya mitra itu di nasional hanya teman-teman di Papua untuk kopi. Kalau pulau-pulau lain insya Allah ada yang rutin bermitra. Dan tahun ini katakanlah produksi kami 10, permintaannya itu bisa sampai 100. Jadi 10 kali lipat dari produksi. Ini menjadi tantangannya. Bahkan potensi-potensi ekspor yang teman-teman kami yang pernah tersentuh itu ke Slovakia, ke Jerman, Belanda, Kanada, dan Mesir, dan beberapa Eropa Timur, itu akhirnya terkalahkan. Karena kalau ekspor tuh skalanya udah besar. Bahkan ada teman yang pelaku langsung dari Slovakia itu terpaksa kami cut dulu karena permintaan dalam negeri cukup tinggi, gitu kan. Dan tapi ke depan memang pasar ekspor itu menjanjikan ketika produksi kita selalu naik. Ya, kalau dari pemasaran akhirnya dari awal 2015, 16, 17 yang kami kesulitan untuk menjual, 2018 ke atas dengan kekuatan branding yang konsisten itu justru kami yang harus membuat sistem PO agar memastikan orang yang tanya itu mendapatkan barang. Seperti saat ini juga kami sudah membatasi pembelian, gitu kan. Kecuali untuk mitra-mitra tetap kami. Luar biasa. Mas Rinto, kalau Popo ini cuma punya 2 jempol sih. Kalau punya 10 jempol, Popo kasih 10 jempol, gitu kan ya. Bukan hanya untuk kopi Arabica Kali Angkriknya ini, tetapi untuk himpau di Jawa Tengah, untuk Mas Dedi. Luar biasa, profesionalnya, tetapi semua tetap dijaga, kolektif kolegial sesuai pesanan Ketua Umum kita Bundo yang selalu juga memimpin dengan kolektif kolegial. Jateng juga melakukan ini, luar biasa. Mari kita undang Bundo, kita dengar apa katanya. Kata Bundo tadi sampai nggak bisa bicara gitu. Assalamualaikum Bundo. Bundo. Oh, ya, Bu. Yufi. Saya tidak bisa bicara. Bundo belum bisa ya. Popo Betty, satu hal lagi, Popo Betty boleh memberikan pertanyaan kepada Mas Rinto? Oh, sangat boleh. Ya. Oh, ditanya juga nih sekretaris sama ketua nih. Ya. Monggo Pak Dedi, monggo. Ya. Mas Rinto bisa cerita nggak satu hal terkait dengan aktivitas di lembaga, karena beliau ini jaraknya dari lembaganya cukup jauh, Popo. Hampir 50 kilo tiap hari itu dilakukan itu loh. Dan ini ceritakan Mas Rinto sebagai inspirasi buat teman-teman semuanya. Berapa kilo Mas Pak Dedi? Sekali jalan itu 32 sih sekali jalan. Pulang perginya berapa itu? Ya, pulang perginya sekali 50. Jalan 32 kilo sekali jalan.
Berarti itu 64 kilo PP. Oke, Nah, betul. ditempuh sekali jalan tuh berapa lama? Ya kalau motoran ya 40 menit. Waduh, luar biasa. Silakan Mas, supaya bisa menginspirasi yang lain bagaimana dengan kesibukannya tadi di Kopi Arabica Kali Angkrik sebagai sekretaris Himpaudi di PW Jateng dan juga sebagai pengelola. Nah, itu penting itu ditanyakan pada oleh Pak Dedi. Silakan dibagi tips-tipsnya. Oke. Terima kasih Popo. Untuk di lembaga ini menjadi sebenarnya saya itu malah belajar banget ketika mengelola lembaga bagaimana membangun mitra, berkomunikasi, dan hal-hal sederhana kayak terima kasih, permisi itu menjadi kekuatan. Ketika saya memutuskan untuk terjun ke dunia PAUD, ternyata titik yang kami pilih adalah di Kota Magelang, yang secara jarak memang puluhan kilo dari rumah. Di awal-awal kami merintis, ya udah, pokoknya kami target adalah 645, itu sudah sampai. Saya targetnya adalah lebih dahulu daripada guru-guru kami. Nah, ketika terbangun ya, komunikasi dengan pendidik ini yang cukup urgent gitu kan. Jadi ternyata ketika mengelola sebuah lembaga, titik terkuat itu adalah kekuatan kita adalah di pendidik gitu. Di pendidik, fasilitas dan lain-lain itu bisa disusun, bisa disulap. Namun ketika bagaimana guru berkompeten, mampu membangun SDM menjadi kata kuncinya ya Mas menjadi ya. kunci, membangun bonding dengan anak, dengan orang tua, ini menjadi kunci. Nah, memang akhirnya semakin ke sini waktu untuk lembaga itu juga memang ada keterbatasan. Namun alhamdulillah di awal-awal kami merintis itu dengan mencoba pola in time, terus biasa melakukan evaluasi secara terbuka di forum, itu ternyata membuat budaya kerja di lembaga itu lebih enak. Jadi ada segala sesuatu tuh bisa segera tertangani karena kita terbuka di forum tanpa melihat personnya, pribadinya, tapi kita membaca substansi masalah yang muncul tuh apa. Gitu. Terus saya luangkan waktu untuk ini berkala itu melakukan evaluasi ke teman-teman guru ya, kayaknya istilahnya supervisi, namun supervisi saya lebih smooth gitu. Misalkan setiap kali supervisi saya ajak teman-teman itu sambil makan gitu. Dan saya biasakan pola adalah 2 pujian sebelum memberikan teguran gitu kan. 2 pujian sebelum teguran, sehingga teman-teman pendidik di lembaga kami ini mempunyai rasa nyaman, sehingga tempat kerja itu serasa rumah buat mereka, sehingga ketika ada masalah itu bukan berpikir bagaimana keluar, tapi curhatnya ke teman-teman bahkan, terutama dalam hal pekerjaan. Jadi rasanya kekeluargaannya muncul. Nah, ini yang menjadi pendukung ketika saya berinteraksi di kegiatan di luar itu, misalkan 3 hari 4 hari tidak menghubungi mereka pun sistem itu terbangun lagi. Jadi ada 2 sistem yang saya bangun berbeda ketika dengan petani dengan di lembaga gitu. Tetapi kuncinya memang di sistem dan SDM-nya. Kalau di lembaga kami lebih sering membudayakan evaluasi dan secara berkala mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi. Ini saya yakin wajar dilakukan di semua lembaga. Ketika itu sudah menjadi budaya, rasanya enak banget. Baik, Pak Mas Rinto. Ini waktu juga yang membatasi kita, Mas Rinto, karena teman-teman juga pasti ada kegiatan yang lain. Sesungguhnya Popo sendiri ini hobi, yang begini hobi. Jadi memandu, memoderatori acara hari ini bahagia sekali. Intinya tadi untuk SDM adalah yang utama ya Mas ya. Bagaimana peningkatan SDM adalah yang utama sebagai penyelenggara pendidikan. Kemudian pegang dulu hatinya mereka ya Mas ya. Pegang dulu hatinya. Bagaimana ketika mereka merasa mereka dicintai, kemudian mereka akan mencintai. Itu trik-trik yang bagus atau cara-cara, bukan trik. Kalau trik itu rasanya lebih ke seperti bagaimana, tapi cara-cara yang baik menurut Popo, yang memimpin dengan hati. Dan tidak banyak orang yang memimpin dengan hati. Semoga PW Jatim akan semakin berjaya, pendidik dan tenaga kependidikannya akan semakin baik ke depannya. Kemudian Kopi Arabica Kali Angkrik akan semakin maju karena di dalamnya terdapat ribuan para petani kopi yang mengelola 140 hektar tanah. Mas Rinto diberikan kesehatan, Mas Dedi diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga lembaganya mengalami perkembangan yang signifikan untuk anak usia dini Indonesia, sekitarnya, dan juga untuk pendidiknya.
serta tenaga kependidikannya. Demikian juga Pak Dedi tentu memiliki yang sekolahan yang juga bisa menjadikan contoh atau unggulan. Popo jadi ingin sekali berada di tengah-tengah Pak Dedi dan Pak Rinto untuk melihat dan sekolah-sekolahannya, kemudian juga mencoba kopinya tapi langsung di Kali Angkrik itu, sehingga ikut agrowisata. Demikian teman-teman semua, hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Popo merasa lebih bersemangat karena hari ini mendapatkan begitu banyak ilmu, ya. Pok Yufi, bisakah kita share piagamnya atau Mas Haki? Hanya yang kami miliki adalah cinta kasih yang kami tuliskan dalam satu tinta di dalam satu lembar kertas, tapi ini penuh cinta. Dan mudah-mudahan Allah yang membahala semua kebaikan Mas Rinto, Pak Dedi pada hari ini. Terima kasih sudah hadir di Himpau di TV, dan tolong Pok Yufi dan Mas Haki nanti YouTube-nya kita bagikan ke berbagai teman-teman. Kenapa? Menurut Popo ini indah sekali. Bagaimana trik-trik, bukan trik sekali lagi ini. Bagaimana cara-cara yang disampaikan oleh Mas Rinto itu sederhana, tetapi begitu menarik dan bisa memajukan usaha yang dibangunnya bersama orang-orang banyak. Jadi materi atau tema hari ini, resiko umum yang dihadapi wirausahaan dan bagaimana cara menghadapinya, itu menurut Popo sangat berjalan dengan sukses dan baik sekali. Kami persembahkan piagam ini kepada Pak Rinto Eskom. Mudah-mudahan tanda cinta kasih kami ini bisa walaupun tanda cinta kasih tidak berupa yang lain, bisa menambah dan semangat, bisa menambah energi dari Mas Rinto. Terima kasih Mas Rinto. Terima kasih dari Popo, terima kasih kami dari seluruh Himpau di TV, terima kasih dari seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, dan terima kasih Popo walaupun tidak kenal para petani dan ikut berterima kasih kepada Pak Rinto bahwa mereka beruntung mendapatkan seorang leader seperti ini. Ada closing statement, Mas, terakhir? Oke. Ketika berwirausaha ada nilai yang saya pegang, apapun itu selama dilakukan dengan 3 hal. Niat baik, cara baik, berkah. Niat baik, cara baik, berkah. Terima kasih Mas Rinto, terima kasih Ayah dan Bunda dimanapun berada, yang saat ini mungkin yang lebih banyak itu ada di YouTube yang akan kita lebih edarkan. Jangan lupa besok menyaksikan Teacherpreneurship Himpaudi dengan tema manajemen wirausaha, yang besok insya Allah Popo sendiri akan menjadi narasumbernya, didampingi Bunda Ana sebagai moderatornya di Himpaudi TV. Bapak Ibu jangan lupa mengisi link registrasi kegiatan kita hari ini, karena akan ada free sertifikat dan insya Allah materi dari narasumbernya tadi sudah dipegang oleh Pok Yufi. Terima kasih juga kepada Bundo Neti Herawati, Ketua Umum Himpaudi, yang hari ini sesungguhnya ada bersama kita, namun karena ada kegiatan yang bersamaan tidak bisa langsung memberikan penguatan di acara ini. Terima kasih kepada Mas Rinto dan kepada Pak Dedi yang sudah ikhlas menginfakkan waktunya pada pagi hari ini. Saya Popo Betty Nuraini, mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam kata-kata, tidak sengaja jika ada kebaikan, semuanya datang dari Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.